Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Pembubaran pentas organ tunggal di acara hajatan ricuh. Seorang pencuri di dalam masjid nekat menunjukkan alat kemaluannya saat terpergok perempuan. Jalan antar kecamatan rusak parah dan berlumpur. Beginilah kondisi jalan di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Mesuji. Jalan sepanjang lebih dari 3 km ini bagaikan tempat pemandian kerbau karena banyak lubang-lubang dalam dan lebar yang digenangi air. Jangankan mobil, motor pun sulit melewati jalan ini. Menurut warga, jalan ini telah rusak selama bertahun-tahun, namun belum kunjung diperbaiki pemerintah. Padahal sebagian sepanjang jalan ini telah terkelupas dan sebagian lagi jadi jalan tanah yang licin dan berlumpur. Akibat rusak parah setiap hari, kini jalan ini sepi dilewati kendaraan. Padahal jalan ini sebelumnya ramai dilewati warga lokal dan luar daerah karena jadi penghubung ke ibu kota kantor pemerintah Kabupaten Mesuji dan kecamatan terluar di Jalan Sumatera Lintas Timur. Warga yang tidak mau celaka memilih jalan lain meski jaraknya lebih jauh. Susah juga sih jalannya, lambat, kalau ada keperluan juga agak terhambat sih jalannya, susah. Kalau untuk mengeluarkan hasil panen bisa nggak Pak kira-kira lewat sini? Kalau untuk sementara ini kayaknya nggak bisa. Nggak bisa Pak, harus Ya. muter lewat daerah KTM Mbak ya? Iya. Busannya dari mana? Busan dari sini banyak tembusan. Kalau kita ke sana bisa ke C1, ke SP6, SP6B, bisa lagi ke Tran, ke Sungai Buaya, KTM. Pokoknya bercabang-cabang jalan ini itu sebenarnya. Oh gitu ya Pak. Ini kira-kira berapa kilo Pak kerusakan jalan ini? Ya kalau nggak salah ada 3 kiloan. Kabupaten Rawajitu Utara merupakan wilayah terpencil karena terujung di Kabupaten Mesuji yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Banyak jalan di daerah ini yang rusak parah dan menyusahkan warga dan petani. Mereka mendesak Gubernur Lampung, Bupati hingga anggota DPRD Mesuji memperlakukan warga terpencil secara manusiawi sebab mereka juga ingin aktivitasnya lebih mudah seperti di daerah maju lainnya. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Pemerintah desa kini berbondong-bondong menggunakan dana desa untuk memperbaiki jalan. Ini karena jalan desa mereka yang rusak selama puluhan tahun belum kunjung diperbaiki oleh pemerintah kabupaten ataupun Pemprov. Di antaranya di Desa Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Jalan desa menuju pusat pemerintahan kecamatan dan perkebunan yang sebelumnya rusak parah, kini sudah bagus setelah diperbaiki dengan jalan beton. Para petani pun kini lebih mudah saat mengangkut hasil panen mereka dan tidak khawatir celaka meski jalannya banyak yang menanjak dan menurun curam. Sudah dibangunnya ini sangat membantu warga Karangtengah, terutama yang di dalam, juga yang di luar bisa hasil itu bisa lancar, baik itu anak sekolah itu lancar, terus hasil-hasil sawit maupun padi jagung juga alhamdulillah sekarang lancar. Memang sebelumnya kondisinya gimana jalannya Pak? Kalau sebelumnya memang kondisi jalan ini parah, banyak lubang-lubang, terus batu-batu gede kecil itu sangat mengganggu perjalanan kami.
diprioritaskan ke Pemangku Karang Tengah pembangunan jalan padat. Berapa panjang, berapa lebar? Panjangnya 380, lebarnya 3 meter, dengan ketebalan 15 cm. Oke. Nah, kenapa sih dipilih titik itu? Karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh warga, jalan ke sawah dan jalan ke kebun persawitan. Perbaikan jalan sekitar sepanjang hampir setengah kilometer saja yang dilakukan di jalan yang rusaknya paling parah karena keterbatasan dana desa. Meski sebagian telah diperbaiki, warga dan pemerintah desa mendesak Pemkab dan Pemprov melanjutkan perbaikan jalan di desa ini. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Akibat kurangnya pengairan, hasil panen sayuran milik petani di Desa Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara, Pringsewu mengalami kondisi kerdil dan diserang hama. Petani kebingungan dan berharap ada bantuan dari pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena buruknya sistem pengairan. Petani berharap Pemda bisa mengaliri air dari PDAM Sungai Wai Sepagasan ke areal perkebunan. Kondisi ini terjadi sejak 2 bulan lalu, khususnya terjadi pada tanaman terong. Jenis penyakit yang dialami tanaman antara lain penyakit bule atau daun kekuningan dan keriting hingga terserang ulat daun. Ini saluran Pagasan ini belum nyampe sini, baru tembus Banyumas, Komoyo, arah Sukarjo. Sini belum ada ini, belum digali caranya, belum diairin. Dampak kekurangan air ini apa saja? Dampaknya kurang air, juga penyakit bule ada. Terus yang jelas udah pengolahan tanah udah bagus ini sebenarnya. Kalau ulat ya biasa yang namanya ini. Petani sayuran berharap kondisi segera membaik karena hasilnya menurun. Padahal hasil panen sayur bisa mencapai 90 kg sekali panen dalam kondisi normal. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Selamat datang kami ucapkan. Masyarakat dan mahasiswa diharapkan ikut mengawasi isi siaran televisi. Hal ini disampaikan pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPU Pusat saat menandatangani kerjasama dengan Kampus Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Lampung beberapa waktu lalu. Kerjasama ini juga diharapkan bisa meningkatkan kemampuan mahasiswa, khususnya jurusan komunikasi dan penyiaran. Apalagi kampus UIN Lampung berencana mendirikan radio komunitas sebagai sarana belajar mahasiswa. Penandatanganan MOU itu menurut saya memberikan akselerasi penajaman lebih lanjut terkait program yang ada di Fakultas Dakwah ya, dan para mahasiswa, para dosen ya, dalam bingkai Tridharma Perguruan Tinggi. Kami berharap bahwa banyak hal terkait penyiaran, tapi ini kan perwakilan dari masyarakat di bidang penyiaran. Tentunya kami tidak bisa sendiri dalam konteks melakukan pengawasan dan yang lain-lain. Dengan kerjasama dengan kampus, maka terutama di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan jurusannya juga arahnya ke penyiaran juga, ke depan SDM-SDM yang ada di kampus ini bisa nanti pasca dari kampus bisa masuk ke ruang-ruang dunia kerja di dunia penyiaran. Kerjasama juga akan meningkatkan kualitas keilmuan dan sumber daya mahasiswa. Selain itu, akademisi komunikasi juga diminta memberi masukan tentang revisi rancangan undang-undang penyiaran supaya lebih bermanfaat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ini Jumat tanggal 12. Saya atas nama. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.